sebagai calon presiden mahasiswa 2015 yang berpasangan dengan dan perkenalkan juga, nama saya Sahrian, saya berasal dari Fakultas Ekonomi semester 6 Prodi Manajemen, dan alhamdulillah saya juga diusung untuk mendampingi kakanda saya saudara Pak Roji untuk menjadi capres dan cawapres Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya, oke, itu adalah salah satu poin-poin visi dan misi mereka yang akan mereka laksanakan yang mereka bacakan. Jadi kami ini orangnya kocak memang. Selalu mendahului sebelum kenyataan. Ya, baiklah, perkenalkan kami yaitu kami memiliki visi yaitu adalah nalar baru gerakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nalar baru itu visi. Ya, adapun misi kami antara lain adalah yang pertama mewujudkan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang kedua adalah revolusi akhlak dan mental mahasiswa. Yang ketiga mensinergikan gerakan-gerakan kemahasiswaan. Yang keempat adalah membangkitkan giro perjuangan mahasiswa. Ya, itu adalah A102. Boy saya Ya, ada 4 visi ada 1 visi dan 4 langkah-langkah untuk mencapai visi itu. Seperti itu yang barusan saya sampaikan. Saya kembali kepada Pak Camat ya. Ya, itu salah satu beberapa poin yang disampaikan adalah yang benar-benar penting, yang paling penting bagi mahasiswa adalah catur dharma perguruan tinggi nih. Mereka sebagai wadah organisasi punya tanggung jawab moral nih untuk membantu bagaimana meningkatkan kualitas sebut akreditasi dari universitas ini sendiri. Nah, mereka punya tanggung jawab moral di sana. Maka ketika misalkan universitas itu susah berkembang, maka tergantung dari organisasinya juga. Karena organisasi adalah wadah dari yang membantu untuk proses akreditasi. Oke. Revolusi mental bagi kawan-kawan. Keren juga nih, Jokowi juga memakai revolusi mental nih. Kalau Islam ini balik ke fitrah nih. Ya. Bagaimana mereka ini akan melaksanakan revolusi mental dengan cara apa? Dengan revolusi mental mahasiswa yang segitu banyaknya di Universitas Muhammadiyah Tangerang ini. Ya, silakan tanyakan aja bagi kawan-kawan yang bertanyakan. Ataupun misal ada keluhan misalkan dari mahasiswa yang sendiri tentang misalkan fasilitas, kemudian tentang nilai ya. Tentang nilai juga nggak apa-apa tanyakan di sini, meskipun itu adalah hak dari dosen untuk memberikan penilaian ya. Ataupun kesulitan untuk ujian karena kurangnya bayaran SPP, bukan berarti mereka akan membayari, tapi mungkin mereka akan salah satu orang yang memfasilitasi untuk ini. Itulah fungsinya organisasi tadi. Ya, di samping itu juga tempat belajar berorganisasi. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silakan. Ya, silakan. Namanya siapa Mas? Eko. Iya, silakan. Yang bertanya kalau pemainnya kualitas dari dosen itu gimana sih? Kan pemainnya nih, kalau pemainnya kita di semester 1 kemarin itu semester 2, semester 3, semester 4 ada beberapa dosen yang kita akui itu memang benar-benar memiliki kualitas di bagi dosen itu sendiri di bidangnya. Ada beberapa emang yang agak sedikit memang mengecewakan bagi kita. Itu bagaimana tindakan Anda sebagai nanti menjadi presiden untuk sedikit pun memilih atau menjadi juga bagi dosen-dosen yang emang berkualitas di bidangnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja dijawab sama Pak Camat dan Cawapres nih. Bagaimana nih untuk dosen-dosen yang memang kemampuannya kurang, bukan dikatakan tidak berkualitas ya, kemampuannya kurang ya, untuk menyampaikan materi yang diemban. Kemudian mahasiswa ini sulit untuk menangkap dan menerima materi-materi yang diberikan sendiri. Kemudian bagaimana orientasinya? Tentunya gagal orientasinya itu. Ya, oke, silakan Pak Capres. Oke, mungkin saya yang akan menjawab. Yang pertama yang akan saya lakukan, kami lakukan, yaitu audiensi ke pihak rektorat. Baik itu tata cara perekrutan, uji kompetensi dari dosen itu sendiri, mungkin itu yang akan kami garis bawahi seperti itu. Dan mungkin standar yang dimiliki di kampus ini memang sudah cukup jelas ya untuk dosen itu S2, itu kan S2 semua. Cuma memang ya seperti yang dikeluhkan, tidak semua S2 itu bisa menyampaikan dengan baik. Nah, itu salah satu mungkin nanti yang akan kami upayakan untuk audiensi itu sendiri kepada pihak rektorat untuk kompetensi dosen itu sendiri. Seperti itu. Ya, bahwasannya perlu kita ketahui dengan banyaknya kapasitas
mahasiswa kita terus terang seringkali ayahanda kita yang ada di direktor itu sering mengeluhkan bahwasannya UMT sedang kekurangan dosen. Ya, itu adalah seringkali ucapan yang keluar daripada ayahanda kami, ya, ayahanda kita semua. Dengan apa tadi? Dengan cara memediasi, kami akan menyurati, ya, membuat surat untuk mengadakan forum, duduk bareng dengan rektorat, bahwasannya kami akan mengaspirasi, ya, akan menyuarakan aspirasi teman-teman, keluhan-keluhan teman-teman ataupun yang terhimpun pada BEM fakultas. Yang jelas nanti birokrasinya adalah melalui BEM fakultas dan lalu naik kepada BEM universitas. Itu. Jadi kami akan memediasi, akan bikin audiensi, bikin forum bagaimana caranya lebih selektif dalam penerimaan dosen meskipun kita dalam status kekurangan. Ya, tujuannya apa? Untuk melahirkan dosen-dosen yang berkualitas dan memuaskan teman-teman dalam upaya pembelajaran itu. Ya, Pak Eko. Ya, Pak Eko ya. Pak Eko apa Mas Eko nih? Apa Kang Eko? Ya, Mas Eko ya. Itu tadi salah satunya adalah dengan rekomendasi ya. Kemudian pihak Presma juga akan mempertanyakan nih bagaimana nih, karena justru kita tolak ukurnya ada di sini ada bayaran. Ketika mahasiswa sudah membayar kemudian tidak mendapatkan pelajaran yang katakanlah yang benar-benar belajar, kemudian mahasiswa akan mengalami keluhan. Nah, kemudian akan disambut oleh pihak universitas pihak Presma, kemudian mereka akan menjadi fasilitas tertutup begitu. Ya. Mohon maaf ya deh. Kalau di sini saya mengajar perempuan. Setiap pas semester itu setiap pas semester ya selalu ada angket. Ada angket, jadi penilaian dari mahasiswa. Jadi penilaiannya itu, jadi saya tiap rapat tahun ajaran baru, orang saya banding-bandingkan ya. Saya tidak rapor. Jadi saya tahu nih penilaian dari mahasiswa, saya itu ininya segini udah tahu. Terus di samping juga penilaian dari dosen ada grafiknya. Jadi kalau di sana kan udah sistemnya ada ini. Itu mungkin teknis ya Bu, yang kalau kita akan melaksanakan dengan membuat dengan di sini nggak tahu ada angkat gitu nggak? Jadi 30 orang kan, jadi takutnya khawatirnya seorang lapor dianggapnya kalau di sana itu, jadi kita tahu orang saya itu begini. Nih materi saya itu kan kemampuan materi, kemampuan ini kan banyak kan ya, jadi kita tahu. Oke Bu, makasih Bu. Mungkin yang dimaksudkan itu masalah teknis tadi ya, teknisnya dalam membagi fungsioner biasanya. Ya, dengan fungsioner ini kita akan bagi beberapa kotak, kemudian kita akan melihat kemampuan dosen ini termasuk kualitas, segala macam di sana akan tertuang, dan bagi mahasiswa berhak untuk menilai dan menyampaikannya. Itu menjadi sebuah penilaian yang bagus juga. Oke Bu ya. Itu teknis ya, teknis. Sebenarnya itu sudah pernah dilakukan juga. Kami di Fakultas Hukum juga sama seperti itu. Sama seperti itu. Ya, jadi bagaimana kami bisa ekonomi begitu ya? Ya, seiring perjalanan perbaikan nanti akan kita upayakan, kita standarisasikan agar seluruh kampus ini ya standarnya seperti itu. Karena kenapa Bu belum berjalan seperti itu? Di tahun sebelumnya itu terjadi kekosongan kepemimpinan Bu. Jadi 2 tahun ini, saya 1 tahun ini BEM fakultas ini nggak ada presiden dan wakil presiden, dan pengurus-pengurusnya pun belum jelas. Jadi baru kali ini lagi diadakan pemilu ulang, dan ya sekarang lah titik awal nanti apa aspirasi teman-teman dan ibu-ibu dosen akan kami salurkan seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Baik, pertanyaan Mas Eko bagus sekali ya. Bagaimana untuk meningkatkan hasil lulusan yang bagus juga lah untuk Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya. Di sini kami juga dari calon nomor urut 2 punya jargon, yaitu salam syahadatain. Ya. Ya. Kalau saya ucapkan salam syahadatain, teman-teman mohon mengikuti salam syahadatain. Ya. Ketika saya mengucapkan hidup mahasiswa, maka di sini lagu orang mahasiswa kembali lagi untuk menyuarakan kebenaran Bu. Maaf sebetulnya ya. Karena mahasiswa adalah corong aspirasi masyarakat sebenarnya. Ya. Corong aspirasi masyarakat. Makanya mahasiswa punya keberanian untuk teriak sebagai hidup mahasiswa ya. Hidup mahasiswa ya. Yuk, mulai ya sekarang ya. Mulai itu belajar, anggap aja ini refleksi. Ya, refleksi ya. Oke. Salam syahadatain. Salam syahadatain. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.